Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Titis Aulaniam akan menjabarkan hasil dari observasi yang saya lakukan kemarin di Desa Semalang, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Lamongan tentang amaliyah Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Yang dimana tarekat tersebut ada dan berdiri di Desa Semalang tersebut dipangku atau dipelopori oleh Bapak Haji Ihsan Nur Hasan. Baiklah, untuk yang pertama, kriteria ajaran. Berdasarkan informasi dari narasumber, kriteria ajaran dari tarekat ini yakni dzikir. Narasumber mengatakan ada dua jenis dzikir, yakni dzikir bisiri dan dzikir jahar. Dzikir bisiri yakni dilakukan di dalam hati, sedangkan dzikir jahar dilakukan dengan lantang. Menurut narasumber sendiri, tasawuf adalah inti dari segala inti, di mana di dalamnya terdapat kunci utama menuju keselamatan atau kesempurnaan makom. Dan tarekat inilah yang menjadi salah satu metode untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yakni motivasi narasumber mendirikan tarekat, yakni mengamalkan ajaran dari gurunya, lalu mengajak masyarakat untuk berjalan bersama di jalan yang dimana tujuan akhirnya yaitu untuk semakin dekat dengan Sang Kekasih. Sebenarnya narasumber sendiri berniat untuk mengajak dan membagi apa yang telah ia ketahui dan dapatkan dari gurunya. Yang narasumber inginkan adalah semakin banyaknya masyarakat yang sadar akan pentingnya bertarekat. Tentunya ini dilakukannya dengan cara dan pengenalan secara damai kepada individu demi individu. Selanjutnya yakni sejarah dan masa dari tarekat. Narasumber mengaku bahwa awal mula ia memulai membentuk perkumpulan tarekat ini yakni sekitar tahun 2007. Pada awalnya yang ikut tidak seberapa, namun itu tidak menjadikan Pak San atau narasumber ini berkecil hati dan patah semangat dalam niat baik membangun tarekat ini. Justru bagi narasumber tidak apa-apa masanya sedikit asalkan niatnya jernih dan tertata rapi. Jamaah dan murid dari narasumber juga berasal dari beberapa profesi seperti guru, dosen, dan bahkan juga polisi. Selanjutnya yakni pencapaian dan cara berjalannya tarekat. Berkat kesabaran yang narasumber lakukan, sekarang jamaahnya sudah mencapai ratusan. Sedangkan untuk rentang usia dari jamaahnya juga bervariasi. Ada anak kecil yang dimana ia diajak orang tuanya ikut dalam kegiatan tarekat, ada yang berasal dari kalangan remaja dan kalangan orang parubaya. Sedangkan mengenai gender, jamaah ada yang wanita dan ada yang pria, akan tetapi dominasi pada pria. Narasumber tidak mengharuskan setiap orang yang ikut kegiatan tarekat ini harus dibaiat dulu, karena banyak orang awam yang baru yang ingin masuk dunia tarekat, yang baru ingin mengenal. Maka narasumber membuka lebar kesempatan untuk siapapun itu mengikuti kegiatan ini. Jika ada jamaah yang siap untuk mengabdi dalam tarekat, maka akan dilaksanakan pembaiatan, karena menurut narasumber, dalam mengajak kepada kebaikan tidak boleh ada paksaan. Narasumber juga tidak mau jika ada seorang murid yang ingin dibaiat, akan tetapi niat hatinya belum sepenuhnya tertata. Selanjutnya yakni syarat dibaiat, yakni seseorang sudah mencapai baligh yang mana tentunya sudah bisa membedakan mana yang batil dan mana yang hak. Lalu seseorang yang akan dibaiat sedang tidak terikat dengan tarekat lain. Lalu baiat dilakukan oleh mursyid kepada murid dengan catatan murid yang sudah terikat resmi dengan tarekat nantinya senantiasa memegang janji untuk selalu mengamalkan ajaran-ajaran tarekat dengan istiqomah. Selanjutnya yakni amalan serta runtutan kegiatan. Sebelum adanya pandemi, narasumber berkata bahwa kegiatan ini selalu dilakukan seminggu sekali pada hari Kamis malam Jumat. Lalu untuk runtutan kegiatannya yakni melakukan sholat taubat dan sholat hajat masing-masing 2 rakaat dengan berjamaah.
lalu melakukan dzikir bisiri sekaligus jahar secara bersamaan. Jadi di hati iya, di ucapan juga iya, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan astagfirullahaladzim. Lalu melakukan istighosah. Setelah itu disambung dengan tausiyah. Selanjutnya yakni amalan lain yang narasumber secara pribadi anggap penting untuk diamalkan oleh jamaah dan murid-muridnya. Narasumber menyebutkan bahwa selain pentingnya senantiasa mengingat asma Allah, umat manusia juga harus menerapkan sifat khusyuk dalam diri. Karena sebagus apa amalan yang dilakukan, kalau khusyuk tidak ada di dalamnya, maka akan sia-sia. Itu yang narasumber informasikan. Lalu tujuan adanya kalimat istighfar dalam dzikir yang ada di kegiatan tersebut yakni mengajak kepada jamaah untuk merenungi dosa-dosa yang telah diperbuat, karena jika masih ada dosa yang mengganjal, maka diri ini belum sepenuhnya bersih dan rahmat akan sulit untuk diterima. Dengan beristighfar yang terus dilakukan atau dilakukan secara istiqomah, maka akan menjadikan manusia otomatis terjauh dengan hal-hal buruk. Selalu ingat dengan dosa, selalu diulang-ulang kembali akan keyakinan untuk tidak melakukan dosa tersebut, maka secara otomatis manusia tersebut atau umat Islam itu akan terjauh dari perbuatan-perbuatan tercela. Narasumber dalam hal ini menjadikan dzikir istighfar menjadi sama pentingnya dengan dzikir menyebut asma Allah. Sekian dan terima kasih. Demikianlah semua pemaparan dari bab artikel, hasil, dan pembahasan dari apa yang sudah saya observasikan. Saya mohon maaf jika ada salah tulis dan salah kata. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini serta share video yang menurut Anda bermanfaat kepada orang-orang sekitar Anda. Terima kasih.